Shalom, selamat berjumpa kembali dalam ibadah doa pagi online GKI Pondok Daud. Dimanapun saudara berada, mari saya mengajak setiap kita mempersiapkan hati kita untuk kita datang meninggikan dan menyembah Tuhan. Mari bawa hatimu hanya kepada Tuhan hari ini. Engkau yang kuperlukan Tuhan, sebab Engkau yang kuandalkan dalam hidup kami. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Tuhan pemulihku. Mari sembah Tuhan, dengan segenap hatimu datang kepadanya, membawa kerinduan di hatimu, sebab hanya kepadanya kita berharap, kita berserah penuh, sebab hanya Dia sumber kekuatan, sumber pengharapan. Yesus Tuhan, Kaulah yang kuandalkan selama hidupku. Haleluya, dimuliakan nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, biarlah setiap kami datang kepadamu, sujud menyembah-Mu, menikmati persekutuan denganmu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, dan biarlah kekuatan-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera-Mu, pertolongan-Mu itu limpah turun memenuhi kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa. Terima kasih Tuhan, kami boleh meninggikan dan memuji Engkau, dan kami boleh menikmati akan hadirat. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu, berbicara atas setiap kami Tuhan, menyatakan kuasa-Mu lebih lagi dalam hidup kami. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah pengurapan-Mu penuh atas hamba-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan tema gereja kita pada bulan ini adalah kasih karunia membuat kita menjadi mempelai Kristus. Dan pagi hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa mempelai Kristus memakai kain lenan halus. Di dalam Mazmur 19 ayat 8 dikatakan, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa 1. Sebagai mempelai Kristus kita harus memakai kain lenan halus, yaitu perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Dan yang kedua, perbuatan-perbuatan benar adalah baju rohani kita. Oleh karena itu, sebagai mempelai Kristus, perbuatan itu sangat penting, sebab perbuatan menunjukkan baju rohani kita. Jangan sampai kita kedapatan telanjang seperti yang Tuhan katakan kepada jemaat di Laodikia. Wahyu 3 ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Di sini kita melihat bahwa ada perbedaan besar dalam sudut pandang manusia dengan sudut pandang Tuhan. Secara manusia, jemaat Laodikia merasa hidup berkecukupan karena mereka berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Wahyu 3 ayat 17a. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, Tuhan berkata, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Wahyu 3 ayat 17b. Tuhan melihat kita dari sudut pandang rohani. Sementara manusia
cenderung melihat sesuatu dari kacamata jasmani. Biarlah ayat ini menjadi cerminan dalam hidup kita. Bagaimana keadaan kita hari ini? Jangan hanya menilai dari sudut pandang manusia, tetapi kita juga harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Mungkin saudara berkata, "Aku sudah mengenakan pakaian bagus dan bersih, harum lagi." Tetapi yang saudara bicarakan itu adalah pakaian secara fisik, pakaian keduniawian. Tetapi sebagai mempelai Kristus, adakah kita juga melihat dari kacamata rohani? Jangan sampai kita seperti jemaat di Laodikia. Secara fisik kita sudah merasa kaya dan berkecukupan, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, sehingga kita menilai diri kita sudah memakai kain lenan halus. Tetapi sangat disayangkan apabila penilaian kita tidak sesuai dengan penilaian Tuhan. Ini bisa menjadi kesombongan rohani. Kita merasa sudah lebih, tetapi di mata Tuhan kita masih nol. Oleh karena itu, jangan hanya melihat berkat-berkat Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi lihatlah hati dan perbuatan kita. Adakah kita layak disebut sebagai mempelai Kristus? Ingat, ya. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Oleh karena itu, sebagai mempelai Kristus tidak hanya memakai kain lenan halus, tetapi adakah pakaian itu bersinar, berkilau-kilauan dan putih bersih. Pakaian kita akan berkilau jika hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan. Ada kuasa dan otoritas Tuhan yang membuat baju rohani kita bersinar, berkilau-kilauan dalam kemuliaan Tuhan. Baju yang bersinar tentu baju yang putih bersih, tidak bernoda dan tidak ada kerut atau cacat di dalamnya. Sebagai mempelai Kristus, bisakah kita memakai baju seperti itu? Putih, bersih, berkilau-kilauan dan tanpa noda di dalamnya. Saya katakan bisa jika kita mau menerima tuntunannya. Bukankah firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, "Barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup." Kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Inilah standar yang Tuhan berikan kalau kita mau jadi mempelai Kristus. Karena itu jangan pernah menurunkan standar gaun yang Tuhan berikan. Jangan pernah menurunkan standar kehidupan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita. Pakailah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Putih, bersih, berstandar kebenaran dan berkilau-kilauan. Karena itu Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Mari kita belajar mengejar kekudusan seperti yang Tuhan mau, tidak menurunkan standar apa yang Tuhan mau. Bukankah Tuhan memberikan kita pengampunan untuk kita bisa hidup kudus? Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menolong kita jalan kebenaran mana yang harus kita pilih. Bukankah Tuhan berikan kepada kita firman-Nya seperti peta yang harus kita lalui? Bertekadlah untuk hidup kudus. Dengan kemauan untuk selalu hidup kudus, kita harus mengejar kekudusan itu. Apakah kita tetap hidup dalam kekudusan pada saat tidak ada seorang pun melihat kita? Apakah kita tetap hidup dalam kekudusan di saat dunia menawarkan perbuatan-perbuatan yang tidak kudus? Apakah kekudusan itu sudah menjadi gaya hidup kita?
Jadilah mempelai-mempelai Kristus di akhir zaman yang mengenakan kain lenan halus, perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Mari kita pagi hari ini bersama-sama berdoa. Biarlah kita diizinkan Tuhan senantiasa memakai pakaian kain lenan halus, dan kita boleh menjadi mempelai-mempelai Kristus di akhir zaman ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa kepada, terkhususnya bagi kami, setiap umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Engkau lawat secara pribadi Tuhan. Engkau menumpangkan tangan-Mu yang penuh kuasa dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memiliki hati seperti Engkau. Mereka memiliki mata seperti Engkau Tuhan. Bahkan mereka memiliki telinga seperti Engkau. Mereka senantiasa menjaga hidup di dalam kekudusan, dan mereka akan mengejar kekudusan itu tanpa menurunkan standar kekudusan yang sudah Tuhan tetapkan. Jadikan kami mempelai-mempelai Kristus pada akhir zaman, mempelai-mempelai yang senantiasa siap sedia, berjaga-jaga, kapanpun mempelai pria datang, kami boleh siap menyambutnya. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah penebusan-Mu, sehingga kami jeli terhadap setiap penawaran-penawaran dunia. Kami tidak pernah menurunkan standar kekudusan sekalipun kami sedang sendirian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.